Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan agar sahabat update pertahanan semua untuk dapat menonton video ini sampai habis agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita Minangkabau News, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI. Keduanya membahas berbagai isu, termasuk rencana kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia. Diskusi kami terbuka dan produktif. Kami terus membahas persiapan usulan Presiden Putin berkunjung ke Indonesia, ujar Menlu Retno dalam konferensi pers virtual bersama Menlu Lavrov. Kunjungan Putin ke Indonesia juga menunggu waktu yang tepat di tengah hiruk-pikuk pandemi yang kembali tinggi di berbagai negara termasuk Indonesia dan Rusia. Keduanya pun berharap rencana kunjungan dapat direalisasikan dalam waktu yang belum pasti. Kami berharap selama kunjungan Presiden Putin, kedua negara dapat menandatangani perjanjian kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia, ujar Menlu Retno. Menlu Retno mengatakan, perjanjian tersebut akan menciptakan landasan baru dan kuat untuk mempererat hubungan kedua negara. Dalam mengintensifkan hubungan tersebut pula, Menlu Retno dan Lavrov menandatangani rencana konsultasi antara dua Kemenlu, Indonesia dan Rusia untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2023. Kunjungan terakhir Menlu Lavrov ke Jakarta adalah 2017 silam. Kunjungan kali ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Menlu Rusia ke negara-negara di kawasan. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah menjadi rahasia umum jika Amerika Serikat kerap melayangkan ancaman pada negara-negara yang melakukan transaksi pembelian peralatan perang, seperti pesawat tempur maupun senjata, buatan Rusia. Hal itu juga berlaku bagi Indonesia yang sedang dalam proses untuk merampungkan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Indonesia telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Nilai kontrak yang sudah diteken Kementerian Pertahanan pada 2018 lalu ini mencapai 1,14 miliar dolar, tapi tidak gentar dengan ancaman itu. Kali ini Vladimir Putin yang bakal ke Indonesia untuk rayu Jokowi borong jet tempur Sukhoi Su-35. Soal ancaman Amerika Serikat, hal tersebut sudah pernah diakui langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobiva. Namun, Lyudmila menyebut Rusia dan mitra-mitranya menanggapi ancaman tersebut dengan santai, sebab itu bukan hal baru. Tapi sebenarnya sanksi itu tidak mencegah teman-teman kami untuk membeli peralatan pertahanan dari Rusia, yang mana harganya bersahabat dan kualitasnya bagus. Jadi diharapkan kontrak ini dengan Indonesia, dan tidak hanya yang satu ini, karena di sini ada banyak rencana, ada rencana lain juga untuk diselesaikan. Jadi rencana ini belum dibatalkan, kata Lyudmila dalam media briefing yang berlangsung secara virtual.
Jika berkaca pada kasus serupa yang pernah menimpa China pada 2018 lalu, Amerika Serikat menerapkan sejumlah sanksi pada China, termasuk memblokir agen China dari mengajukan permohonan izin ekspor dan berpartisipasi dalam sistem keuangan AS. Selain itu, AS juga membuat daftar blacklist Departemen Keuangan, di mana individu-individu yang dianggap terlibat pelanggaran akan dilarang melakukan bisnis dengan AS. Hukuman yang diumumkan pada September tahun 2018 dijatuhkan karena China membeli 10 pesawat tempur Su-35 pada tahun 2017 dan peralatan terkait sistem rudal surface to air pada tahun 2018, kata Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, sebagaimana dilaporkan Reuters. Sementara itu, jika berkaca pada kasus Mesir, negara itu juga mendapat ancaman sanksi dari AS karena hampir menyelesaikan kesepakatan untuk membeli pesawat Sukhoi Su-35 Rusia. Namun demikian, menurut Abdel Monem Said, seorang analis di Pusat Studi Strategis Mesir, AS nampaknya masih belum menentukan jenis sanksi apa yang akan dijatuhkan untuk negara itu. Amerika Serikat berusaha menekan Mesir untuk menghentikan kesepakatan dengan Rusia, tetapi tetap berkomitmen pada hubungan bilateral mereka karena memiliki hubungan perdagangan yang penting dan operasi bersama, katanya kepada The Arab Weekly pada Mei lalu. Meski mengatakan dirinya yakin bahwa Kongres AS akan membahas sanksi potensial terhadap Kairo, tetapi Said juga menekankan bahwa AS mungkin akan membiarkan Mesir melakukan pembelian dengan jaminan tertentu. Menurut TASS, Mesir membeli 24 pesawat tempur Rusia. Pengiriman gelombang pertama dari sebagian pesawat yang menghabiskan biaya $2 miliar itu akan dilakukan pada kuartal ketiga. Di sisi AS, negara itu dikabarkan melayangkan ancaman pada Mesir dikarenakan khawatir pembelian peralatan tempur Rusia akan membuat kekuatan pasukan militer Mesir meningkatkan di wilayah tersebut dan mungkin dapat mengancam posisi jet tempur AS yang bersaing dengan buatan Rusia.